Semua dimulai di kota Nanran saat celah iblis raksasa menandai hari kebangkitan para murid. Di dalam bus, karakter utama kita tampak santai sementara siswi di sekitarnya cukup heboh. Tiba-tiba wajah si pemuda berubah drastis karena shock berat seperti baru bangun dari mimpi buruk. Di tengah keramaian bus, dia akhirnya sadar kalau dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu. Jiang Yan ingat ini hari kelulusannya saat seluruh kelas pergi melakukan kebangkitan. Dia sadar dia kembali 2,5 tahun sebelum kehancuran total kota Nanru. 12 tahun lalu, dimensi iblis tiba-tiba muncul membawa kehancuran besar bagi dunia. Saat manusia mencoba melawan, mereka sadar senjata api dan nuklir sama sekali tidak berguna. Namun begitu mendekati dimensi itu, mereka mulai membangkitkan kemampuan tempur. Setelah 5 tahun perang sengit, para hunter akhirnya berhasil merebut kembali kendali pintu masuk. Alhasil, tatanan masyarakat berubah total demi beradaptasi dengan kenyataan baru. Sekarang, setiap murid berumur 18 tahun harus pergi ke dimensi iblis untuk bangkit. Kelas dibagi menjadi petarung, pendukung, dan pencipta. Tapi kelas pencipta dianggap sebagai yang paling ampas. Jiang Yan ingat di kehidupan sebelumnya dia membangkitkan kelas pencipta peringkat F. Untungnya, dia punya kemampuan bawaan tingkat dewa bernama modifikasi yang bisa mengubah sampah jadi harta karun di masa lalu. Dia memamerkan kekuatan ini langsung dipanggil oleh para penguasa terkuat dunia. Dia membantu mereka memodifikasi nama skill serta peralatan, mengubah segalanya menjadi pusaka dewa. Namun, kekuatan yang terlalu mengerikan ini membuat mereka takut dan akhirnya mengurungnya agar bisa dikendalikan. Malam itu, naga level 96 menyerang Nanru. Di ujung ajalnya, dia mengubah kata kebangkitan agar bisa lahir kembali. Kembali ke masa kini, bus mulai mendekati stasiun dan terdengar instruksi agar para murid bersiap. Mendapat kesempatan kedua ini, Jiang Yan bertekad hanya akan mengandalkan kekuatannya sendiri kali ini. Jadi, dia berjanji di kehidupan baru ini tidak akan pernah membocorkan rahasia kekuatannya kepada siapapun. Bus itu kini melewati zona infeksi yang dipenuhi energi sihir pekat. Merahasiakan kekuatannya adalah satu-satunya cara melindungi keluarga, teman, dan kotanya. Sementara dia sendiri akan diam-diam berlatih keras demi menjadi QLV menyelamatkan semuanya. Mereka akhirnya tiba di markas asosiasi hunter kota Nan. Para murid mulai turun dari bus. Dan beberapa dari mereka tampak cemas setengah mati takut mendapat kelas pencipta yang tidak berguna. Yanting jadi pusat perhatian, semua orang yakin dia pasti dapat kelas bertarung hebat. Tapi yang Hongwei mengejek dan bilang bakat hebat pun bisa dapat kelas ampas. Di saat bersamaan, sang guru mendekati Jiang Yan dan menyuruhnya maju duluan untuk memberi contoh yang baik. Saat menaiki tangga, instruktur menjelaskan cara memakainya. Sesaat kemudian, petugas memanggil nama Jiang Yan dari sekolah nomor 1 Nanran. Jiang Yan melangkah santai ke tengah arena. Dia sudah tahu masa depan. Dibandingkan yang lain, dia memegang kunci takdir sejak lama. Dua siswi berbisik kalau Jiang Yan punya energi sihir kuat dan pasti hebat jika masuk kelas bertarung. Namun, sang guru malah cemas dan berdoa agar muridnya tidak mendapat kelas pencipta. Yang Hongwei dan temannya mulai mengejek, menyindir kalau anak miskin dari daerah kumuh paling-paling cuma dapat kelas sampah. Jiang Yan berdiri tegak di depan bola kristal besar yang memancarkan aura ungu pekat. Tanpa ragu sedikit pun, dia menempelkan telapak tangannya dan seketika kristal itu bersinar sangat terang. Seketika pilar cahaya emas raksasa melesat membungkus tubuhnya. Di udara, tulisan Tinker muncul di layar holografis mengungkap kelas pertamanya. Profilnya menunjukkan nama dan kelas Tinker Tape pencipta dengan peringkat F. Seluruh ruangan langsung geger. Bahkan sang guru tidak percaya murid sejenius, dia hanya mendapat peringkat terbawah. Kedua perundung langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek kelas ampasnya itu. Yang Hongwei girang setengah mati karena akhirnya bisa melangkahi rivalnya. Tapi kalian harus lihat ini, tiba-tiba energi biru misterius muncul menyelubungi tubuhnya saat dia memegang bola cahaya terang. Petugas berteriak heboh memberitahu kalau bola kristal masih beraksi, tanda kebangkitan ganda. Sang guru terperangar karena pemilik kelas ganda adalah fenomena langka yang sangat jenius. Pusaran energi yang jauh lebih kuat kini menyelimuti dirinya. Di luar dugaan semua orang, kata farmer mendadak muncul melayang di udara. Mengungkap kelas keduanya. Profilnya terupdate yang menampilkan kelas ganda Tinker dan farmer peringkat F.
Semua orang melongo heran, melihat pemilik bakat langka malah mendapat 2 kelas ampas tak berguna. Para perundung tertawa makin keras sambil mengejaknya jenius berkelas F ganda. Sang guru hanya bisa meratapi nasib buruk muridnya yang kini dicap sebagai produk gagal yang mengecewakan. Sementara itu, Jiang Yan melangkah turun panggung dengan santai. Dia sempat meragukan nasibnya, tapi senyuman tipis di wajahnya membuktikan segalanya. Dia sadar betul 2 kelasnya sangat ampas, tapi dia punya kemampuan tersembunyi yang menantang takdir. Skill bawaannya adalah modifikasi yang mampu mengubah satu kata dari nama barang atau keahlian. Dia langsung membuktikan bagaimana skill farmer bernama percepat pertumbuhan bisa diubah total. Keahlian barunya yaitu revive mampu membangkitkan target mati dan memulihkan semua luka mereka. Keren banget. Jiang Yan tersenyum optimis karena jika dipakai dengan cerdik, bakat ini akan membawanya memuncaki peringkat murid baru dalam waktu singkat. Dia ingin membuktikannya, kelas F pun bisa mendominasi segalanya. Terlebih lagi, hadiah peringkat pertama akan membantunya tumbuh menjadi sosok terkuat. Alur cerita beralih ke pangkalan Nova, tempat berlatih para pemula. Disinilah mereka bisa meraup X sebanyak-banyaknya untuk berkembang cepat. Memecahkan rekor juga akan memberinya poin bonus turnamen provinsi dan mempermudah masuk Universitas Impian. Karena itu, targetnya bukan sekadar lulus latihan biasa, melainkan menghancurkan rekor demi mengamankan jalannya. Di pintu masuk, petugas memeriksa profilnya. Dia langsung menyindir 2 kelas peringkat F miliknya. Petugas itu heran dan bertanya apa dia yakin ingin masuk sendirian karena monster di sana cukup ganas bagi pemula. Dia menyarankan Jiang Yan bergabung dengan murid lain agar peluang hidupnya lebih besar. Namun Jiang Yan menjawab percaya diri, lalu meminta perlengkapannya. Petugas saling berbising, mengira mental pemuda ini terguncang karena kenyataan pahit. Petugas akhirnya memberikan perlengkapan pemula berupa pedang besi dan sepatu kulit. Jiang Yan ingat di kehidupan sebelumnya, dia hanya diberi pedang. Jadi sepatu tambahan ini murni kebaikan tulus mereka. Pedang besi itu menambah 5 serangan, sedangkan sepatu kulit meningkatkan 3 kecepatan. Namun Jiang Yan merasa dirinya tetap diremehkan. Sebelum melangkah masuk, petugas mengingatkan agar dia segera memanggil bantuan ksatria jika kewalahan melawan kelinci liar. Dia hanya mengucapkan terima kasih, lalu berbalik masuk ke dalam dungeon dengan pedang di punggungnya. Gerbang pool tertutup. Dia tersenyum, yakin semua orang akan segera tercengang. Begitu masuk lebih dalam, dia mengaktifkan skill modifikasi untuk menaikkan kelas peralatannya. Pedang besinya berubah jadi baja, sementara sepatu kulitnya bertransformasi menjadi sepatu angin berstatus tinggi. Dia merasa bisa mengubahnya jadi pedang suci atau sihir. Namun mengingat adanya kamera pengawas di dalam dungeon, dia memilih menahan diri agar tidak memancing kecurigaan berlebih. Lagi pula, dia sudah kapok memamerkan bakatnya seperti di kehidupan masa lalu yang berakhir kacau. Biarpun modifikasi item level 1 tidak langsung membuatnya overpower, itu sudah cukup untuk sekarang. Terlebih, tempat latihan ini sendiri dibagi menjadi 3 area utama, yaitu area dasar, area tingkat lanjut, dan wilayah bos terakhir. Untuk memecahkan rekor serta mendapatkan bonus poin melimpah, dia dipaksa harus berani menembus area bos raksasa yang sangat menakutkan itu. Caranya, dia wajib menumbangkan Raja Kelinci Penanduk yang kekuatannya jauh melampaui monster lainnya. Tepat di hadapannya sekarang, telah muncul gerombolan kelinci level 1 yang kepala mereka dilapisi sirah kristal sangat keras. Tujuan utamanya adalah mencapai level 5 secepat mungkin. Artinya, dia harus membantai setidaknya 100 ekor makhluk magis ini. Mendadak, seekor kelinci memekik kencang, memicu kawanan lainnya bersiap melakukan serangan serentak. Seketika, lautan kelinci brutal langsung berlari kencang menyerbu ke arahnya untuk menjatuhkan si karakter utama kita. Namun, cowok ini sadar hanya setelah menembus level 5 dia baru layak lanjut ke tahap berikutnya. Meskipun basis serigala topan bagai mimpi buruk bagi pemula, tempat ini adalah ladang empuk untuk mendongkrak levelnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung menerjang maju membawa pedang, menebas habis setiap kelinci yang terlihat. Dia sangat percaya diri bisa langsung melompat ke level 10 setelah membersihkan seluruh dungeon NY. Lagi pula, begitu menyentuh level 10,
dia bakal membuka kemampuan tingkat dewa legendaris yang luar biasa kuat. Dengan kekuatan dewa tersebut, dia sanggup menciptakan monster magis sendiri agar menjadi jauh lebih tangguh. Di sela-sela pertarungan, dia teringat pada Yang Hongwei, sang rival masa lalu yang pastinya sudah melakukan kebangkitan kelas. Kembali ke arena utama, petugas memanggil nama Yang Hongwei untuk memulai ritual kebangkitan. Kelasnya, si perundung ini, tampak sangat gugup, namun dia ingin kelas hebat agar bisa pamer. Dia lalu menempelkan tangannya ke bola kristal. Tiba-tiba, ledakan energi yang dihasilkan jauh lebih dahsyat daripada milik Zhang Yan sebelumnya. Di udara, tulisan berserker menyala membara, mengungkap kelas tempur tingkat A miliknya. Hal itu praktis membuat si buli kegirangan setengah mati. Murid-murid lain langsung terbelalak heran, karena si ranking 2 abadi selama 3 tahun ini akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Sambil tersenyum sombong, dia menegaskan kalau mulai sekarang tidak ada yang boleh memanggilnya nomor 2 lagi, sebab di kelas tingkat akhir ini, posisi puncak hanya milik dirinya seorang tanpa ada satupun saingan yang sepadan. Dengan angkur, Yang Hongwei memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal yang baru di kelas tersebut. Teman-teman penjilatnya pun langsung sibuk memberi selamat, sembari mengejek kalau Zhang Yan tidak akan pernah bisa menandinginya lagi. Si jenius baru ini kemudian mencari-cari di mana keberadaan si pecundang Rankev agar bisa menyaksikan momen kejayaannya. Salah satu pengikutnya berbisik bahwa dia melihat Zhang Yan berjalan sendirian menuju basis pelatihan pemula. Akhirnya, si buli memutuskan menyusul ke sana bersama kawannya dengan dalih ingin menolong Zhang Yan menyelesaikan dungeon, padahal semua tahu dia hanya ingin menonton Zhang Yan mempermalukan diri sendiri sekaligus memanfaatkan situasi tersebut. Di sisi lain, sang guru teringat betapa kerasnya perjuangan cowok itu saat belajar sendirian hingga larut malam di kelas. Sementara itu di dalam dungeon, Zhang Yan mulai memasuki wilayah hutan dan heran kenapa tidak ada monster. Guru itu juga terus membayangkan muridnya melewati ujian berat di ruang latihan tingkat tinggi. Kembali ke arena luar, seorang pemuda misterius bergumam lirih bahwa meski hanya mendapat kelas rank F, potensi rival lamanya tak terbatas. Pemuda ini adalah Wong Hafang, peringkat 2 sekolah di bidang sastra yang hanya kalah dari Zhang Yan. Baginya, tidak ada orang lain yang lebih memahami betapa kerasnya perjuangan mati-matian si karakter utama demi menjadi nomor 1. Seketika, ingatannya berputar ke masa ujian akhir tahun pertama saat mereka berdua berduel sengit di dalam olahraga. Pada hari bersejarah itu, Zhang Yan berhasil menaklukkannya secara jantan berkat tekad bajanya yang luar biasa. Begitu menyadari Yang Hongwei berniat membuat kekacauan, Wong Hafang langsung menyusul ke lokasi demi melindungi rivalnya. Baginya, Zhang Yan adalah satu-satunya lawan yang boleh dia kalahkan. Jadi siapapun yang berani mengganggunya harus berurusan dengannya. Sementara itu di dalam dungeon, Zhang Yan tampak sangat kelelahan setelah memancing dan membantai 100 monster sekaligus. Dia kini terduduk santai di atas tumpukan bangkai kelinci, tinggal menyisakan sang raja agar bisa resmi naik level 5. Tiba-tiba, Raja Kelinci penanduk level 5 muncul dengan mengenakan zirah kristal alamannya yang berkilauan. Sayangnya, kondisi Zhang Yan sedang mengalami luka dalam. Sementara levelnya masih tertahan di level 4 dengan progres 94%. Monster kelinci raksasa itu bersiap menyerang dengan kekuatan penuh demi melumat habisan. Petualang lewat lompatan yang sangat dahsyat, makhluk itu menerjang ke arah Zhang Yan, mengarahkan kepala kristal berapinya yang siap menghancurkan apa saja. Tenang, dia punya rencana cerdik saat si Raja Kelinci meluncurkan tandukan apinya. Perhatikan baik-baik trik liciknya ini. Tepat seperti dugaannya, Zhang Yan langsung mengaktifkan kemampuan modifikasinya untuk membalikkan situasi. Dia segera mengubah skill tandukan api menjadi ledakan kepala api. Sebuah teknik bunuh diri yang sangat mematikan bagi monster tersebut. Berkat modifikasi instan itu, kepala si Raja Kelinci mulai bersinar terang dan siap meledak kapan saja. Boom. Sebuah ledakan raksasa terjadi, menyapu bersih seluruh area di sekelilingnya dalam kilatan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Levelnya langsung naik ke level 5. Zhang Yan pun tersenyum puas sambil bergumam kalau trik meledakkan diri ini lumayan berguna. Sementara di luar, layar besar mengumumkan bahwa dia berhasil memecahkan rekor dengan waktu 2
menit 9 detik. Teman-teman yang Hongwei langsung shock berat karena rekor sebelumnya tercatat 1 jam 17 menit lebih lambat. Si pembuli tidak percaya kalau pemegang 2 kelas rank F bisa secepat itu. Lalu berteriak menuduh Zhang Ya telah berbuat curang. Dia yakin menyelesaikan Dongyan dengan cara curang akan menghancurkan reputasi rival lamanya tersebut. Oleh karena itu, Yang Hongwei bertekad turun tangan sendiri demi membongkar kebohongan besar ini dan langsung mempermalukan Zhang Yan. Sementara itu di dalam Dongyan, Zhang Yan menggunakan skill pemulihannya untuk menyembuhkan seluruh luka di tubuhnya. Dia tahu betul bahwa bos di babak berikutnya adalah seekor serigala raksasa. Monster yang jauh lebih buas daripada kelinci sebelumnya. Raja Serigala Topan sempat membuatnya babak belur di kehidupan masa lalu. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk balas dendam. Sambil menyandang pedang di pundaknya, Zhang Yan tersenyum tipis dan berkata siap menagih utang lama pada monster itu. Dia akhirnya tiba di sarang Serigala Topan. Tempat yang dikenal luas sebagai wilayah neraka bagi para pemula. Serigala biasa di sini berkisar antara level 6 sampai 9. Sedangkan rajanya berada di level 10, tantangan ekstrem bagi murid baru. Jika pemula biasa nekat menantang sarang ini sendirian, mereka pasti akan babak belur karena daya tempur Serigala Topan sangatlah tinggi. Tapi hadiah di sini juga gila-gilaan, loh. Siapa saja yang sanggup bertahan akan mendapat poin melimpah. Bahkan jika berhasil menumbangkan Raja Serigala, level mereka dijamin langsung meroket drastis ke level 10 tanpa hambatan. Sebagai gambaran, murid baru biasanya butuh waktu 10 hari penuh untuk mencapai tingkat tersebut. Namun, membersihkan basis ini sekaligus akan membawa kalian langsung ke level 10, sekaligus membangkitkan kemampuan bawaan kedua. Selain itu, dia juga akan mendapat izin resmi untuk berburu sendirian di alam liar. Syarat mutlak agar bisa berkembang lebih cepat. Itulah sebabnya petugas penjaga bertanya, apakah dia serius? Karena biasanya hanya kelompok berisi 6 orang level 8 atau 9 yang berani ke sini. Petugas teringat ada seorang jenius berkelas rank A yang mencoba menantangnya sendirian. Namun berakhir terluka parah hingga terpaksa melewatkan ujian masuk universitas. Jadi, dia heran kenapa pemuda gagal dengan 2 kelas rank F, seperti Zhang Yan justru sengaja mencari penyakit di sini. Zhang Yan menghargai kekhawatiran itu, tapi dengan tegas menyatakan bahwa keputusannya sudah bulat untuk masuk Dongyan. Merasa kesal, petugas itu mendengus dan berkata tidak peduli lagi. Jika bocah itu memang ingin menanggung sendiri akibatnya, dia tidak akan menghalangi jalannya untuk masuk ke dalam. Meski dipandang sebelah mata, Zhang Yan tidak akan goyah hanya karena gonggongan aneh di pinggir jalan. Begitu dia melangkahkan kaki ke dalam arena, segerombolan Serigala Topan langsung muncul sambil melolonggari, siap meluncurkan serangan bersama. Tanpa ragu, Zhang Yan langsung menerobos kawanan serigala itu dengan pedang cahayanya. Waktunya menguji kekuatan kawan-kawan lama. Dia berpikir bahwa sudah saatnya untuk melihat seberapa kuat lawan lamanya setelah sekian lama berpisah. Dari atas tebing, petugas yang mengawasi menggelengkan kepala. Menganggap bocah ini terlalu sombong dan nekat. Baginya, menyerang kawanan buas itu secara buta tanpa perhitungan matang adalah tindakan bunuh diri yang sangat konyol. Lewat gerakan secepat kilat, Zhang Yan mulai menebas serigala-serigala tersebut, mengantongi 10 poin X dari setiap mangsanya. Si petugas terbelalak melihat betapa mudahnya pertarungan itu berjalan. Padahal si pemuda sama sekali belum menggunakan skill kelasnya. Keringat dingin mulai bercucuran, membuatnya ragu apakah bocah pemilik 2 kelas rank F ini sebenarnya adalah seorang jenius murni. Beberapa saat kemudian, medan perang telah dipenuhi jasad monster. Sementara Zhang Yan tampak beristirahat santai di atas tumpukannya. Menyaksikan pemandangan itu, si petugas bungkam 1000 bahasa dan akhirnya menyadari bahwa bocah di hadapannya adalah seorang jenius sejati. Merasa malu, dia berpikir tidak bisa tinggal di sana karena jika pemuda itu melihatnya, dia pasti akan mempermalukannya di depan semua orang. Sang protagonis yang berada di level 9 menggunakan keterampilan kebangkitannya karena intensitas pertarungannya sangatlah tinggi. Tekniknya memulihkan dirinya dan menyembuhkan semua lukanya sepenuhnya. Tetapi itu memakan 100 poin sihir. Dia menyadari bahwa serigala-serigala itu jauh lebih kuat daripada kelinci dengan kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan yang jauh lebih unggul.
Meskipun menggunakan kebangkitan, sisa rasa sakit dari serangan itu masih ada di tubuhnya. Tapi itu tidak penting baginya sekarang. Untuk mengubah takdirnya di dunia ini, rasa sakit sepele seperti ini sama sekali tidak ada artinya saat ini. Dari kejauhan, Raja Serigala Agung pun muncul. Sekarang, bersiaplah untuk menyaksikan pertempuran sejati antara dua raja besar ini. Makhluk raksasa itu memamerkan taringnya dengan mata menyala. Bersiap untuk pertarungan terakhir di penjara bawah tanah ini. Raja Serigala Siklon level 10 menggunakan kekuatan angin untuk mempercepat serangannya dan menerjang dengan kekuatan penuh. Dia memiliki dua kemampuan kuat untuk bertarung, kecepatan angin dan cakar bilah angin. Kedua teknik ini memang cukup kuat, namun sayangnya tidak memiliki banyak ruang untuk dimodifikasi. Menurut protagonis kita, memodifikasi paksa teknik itu bisa menyebabkan error. Membuat dia bingung harus berbuat apa. Saat monster itu menerjang dengan sekuat tenaga, pemuda itu memutuskan menyelesaikan pertarungan dengan cara paling jantan dan langsung. Dia melepas bajunya, memamerkan tubuhnya yang sangat berotot, siap untuk bentrokan terakhir melawan bos. Selain memiliki kemampuan tingkat dewa, protagonis kita ini juga nomor 1 dalam sastra dan seni bela diri. Dengan itu, dia langsung maju bertarung jarak dekat melawan Raja Serigala menggunakan seluruh kekuatannya. Sementara itu di luar, Yang Hongwei dan teman-temannya terlihat sangat kelelahan setelah menghadapi kelinci-kelinci tersebut. Seorang petugas muncul menegur mereka karena memasuki area tingkat lanjut tanpa izin resmi. Si perundung itu langsung murka dan heran bagaimana bisa Zhang Yan menyelesaikan penjara bawah tanah dengan begitu cepat. Yakin bahwa rivalnya berbuat curang, dia berteriak pada teman-temannya untuk mengejar protagonis. Di layar besar, sebuah pesan baru mengumumkan bahwa Zhang Yan telah mengalahkan Raja Serigala dan memecahkan rekor lagi. Yang sangat terkejut, karena rekor sebelumnya adalah 1 jam 29 menit dan sekarang dipotong setengahnya. Dia langsung berlutut pasrah sambil menatap layar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan tatapan penuh kebencian, dia berkata bahwa karena rivalnya berani curang begitu terang-terangan, dia tidak akan memberi ampun. Jadi, dia mengajak teman-temannya pergi ke markas Serigala Siklon untuk menghancurkan reputasi pemuda itu. Di dalam arena, Raja Serigala yang kalah telah tergeletak di tanah, dijatuhkan oleh pedang protagonis kita. Zhang Yan akhirnya berhasil mencapai level 10 dan sekarang bisa membangkitkan kemampuan bawaan. Kedua yang dinanti-nantikan. Dia mendapatkan dua keahlian baru, daya tahan dan teknik petani berupa okulasi tanaman. Profilnya pun langsung diperbarui dengan kemampuan baru ini. Dan dia akhirnya mendapatkan apa yang sangat dia inginkan. Sambil tersenyum puas, pemuda itu mengaktifkan kembali kemampuan modifikasinya untuk melancarkan. Rencananya, kedua kemampuan baru tersebut kini muncul di layar modifikasi. Siap untuk ditingkatkan ke tingkat selanjutnya. Dia memodifikasi okulasi tanaman menjadi okulasi universal, sebuah kemampuan tingkat dewa. Teknik luar biasa ini dapat menciptakan binatang buas ajaib kontrak dan membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kemampuan ini, dia bisa menggabungkan dua spesies berbeda untuk melahirkan bentuk biologis baru yang lebih unggul saat kemampuannya mencapai level 10. Peluang terciptanya makhluk unggul akan menjadi 100%. Dengan ini, binatang buas ajaib bisa mendapatkan kemampuan rasial yang lebih kuat dan berevolusi. Menggabungkan dua monster peringkat A, bahkan bisa menciptakan monster peringkat S legendaris yang sangat luar biasa hebatnya. Menggunakan gulungan penjinak binatang, dia bisa mengontrak hewan itu dan menjadikannya hewan peliharaan tempur yang paling setia. Di dalam benaknya, dia teringat orang-orang kuat yang mengendalikannya di kehidupan masa lalu. Karena kemampuannya, kembali ke masa sekarang, sang protagonis dipenuhi luka bekas pertarungan. Namun tatapannya tetap tajam setelah pertempuran panjang itu. Sambil memikul pedang di bahunya, dia melihat serigala-serigala yang tumbang dan berkata panennya sangat bagus dan saatnya pergi. Tiba-tiba, sebuah kristal sihir yang sangat mahal jatuh dari Raja Serigala. Sebuah hadiah yang sangat langka. Namun dia tahu bahwa semua barang di pangkalan pelatihan adalah milik asosiasi. Jadi dia tidak boleh mengambilnya. Hanya karena sekarang dia sudah level 10. Dia bisa pergi ke alam liar, di mana semua yang dia temukan akan menjadi miliknya. Saat itu juga, rasa sakit yang tajam menyerangnya,
membuatnya sadar lukanya jauh lebih serius. Karena lukanya tidak fatal, dia tidak bisa memakai kebangkitan. Dan pergi ke rumah sakit tentu akan sangat mahal baginya. Tanpa uang, pilihan terbaiknya adalah sengaja membuat dirinya pingsan dengan pedangnya lalu bangkit. Kembali, namun, para kesatria asosiasi berada di dekatnya. Dan melakukan hal sekonyol itu di depan mereka pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Jadi, dia memutuskan untuk mencari tempat sampai untuk menggunakan kemampuan kebangkitannya secara diam-diam. Pemuda itu kemudian berjalan ke arah pintu keluar arena pelatihan untuk mencari tempat aman, namun yang mengejutkan, kerumunan siswa sudah menunggu di luar pangkalan megah itu. Dia heran mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sana dan apa yang mereka tunggu-tunggu. Dengan sangat cemas, di tengah kerumunan, seseorang menunjuk ke arahnya dan meneriakinya sebagai siswa baru yang memecahkan semua rekor. Dengan begitu, dia paham bahwa mereka adalah para senior sekolah menengah yang tertarik dengan pencapaian luar biasanya di dalam dunia. Menyadari semua mata tertuju padanya, pemuda itu tahu dia tidak bisa menggunakan kemampuan penyembuhannya di tempat itu. Lukanya memburuk hingga menodai bajunya, yang pasti akan langsung disadari oleh semua orang di sekitarnya. Dia harus segera mencari jalan keluar dari kerumunan ini agar bisa menyembuhkan diri tanpa ada yang melihat. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas yang sangat terang bersinar terang, langsung menarik perhatian semua orang di alun-alun kota. Seorang siswa membangkitkan kelas malaikat suci dengan sayap raksasa yang menyinari seluruh area sekitarnya. Para siswa sangat terkejut karena ini adalah kelas pendukung peringkat S, salah satu kelas paling langka di seluruh dunia. Tepat setelah itu, seorang gadis bernama Yao Xinu dari keluarga Yao juga membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Kerumunan semakin takjub karena keluarga Yao adalah salah satu keluarga paling mulia dan kuat di wilayah ini. Cahaya penyembuhan dari gadis itu mengenai tubuh protagonis kita, membuat semua lukanya menutup dalam sekejap saja. Gadis berambut ungu tersebut tampak menonjol di tengah kerumunan dengan aura kekuatan dan ketenangan yang memikat. Dia mendekatinya untuk berterima kasih atas penyembuhan tersebut, menjelaskan bahwa lukanya sudah hampir pulih sepenuhnya. Sebagai tanda terima kasih, dia menawarkan diri, memperbaiki peralatannya, dan menyarankan agar mereka bisa bekerja sama di masa depan. Gadis itu tersenyum lembut dan menerima tawaran tersebut, berkata akan mengandalkannya jika butuh perbaikan. Namun kedamaian itu langsung terganggu saat Yang Hongwei dan teman-temannya muncul, meneriakinya sebagai penipu ulung yang licik. Dengan itu, Yang Hongwei berteriak agar kerumunan tidak tertipu sama sekali oleh trik sang protagonis. Dia menuduh pemuda itu berbuat curang untuk mendapatkan rekor, padahal hanya memiliki 2 kelas peringkat F yang tidak berguna. Siswa-siswa lain pun terkejut karena kelas pembuat peringkat F sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur untuk bertarung. Si perundung mengatakan rekor itu tidak mungkin dicapai kecuali jika dia telah membeli peralatan tempur yang sangat mahal. Sambil tersenyum mengejek, dia bertanya, apakah rivalnya menggunakan metode kotor karena tahu tidak bisa melampauinya. Tetapi seseorang di kerumunan tiba-tiba mengingatkan bahwa pemuda tersebut memang terkenal sebagai siswa yang sangat miskin. Sang rival pun menuduhnya menyalahgunakan subsidi sekolah agar terlihat miskin demi mendapatkan keuntungan sepihak. Kerumunan mulai berbisik-bisik dengan jijik, mengira pemuda itu benar-benar telah menipu program bantuan sosial dari pihak sekolah. Sambil menyeringai, sang protagonis bertanya, apakah rivalnya ingin dia membuktikan bahwa dia tidak curang. Si perundung langsung setuju dan menantangnya berduel tanpa menggunakan peralatan apapun. Demi membuktikan kebenaran tuduhannya tersebut, gadis berambut ungu itu langsung melerai dan memperingatkannya agar tidak terjebak rayuan murahan. Karena dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Pemuda itu berterima kasih atas perhatiannya. Tetapi tampaknya dia sudah membuat keputusan bulat untuk bertarung. Dengan pedang di tangan, dia berbalik dan berkata menerima tantangan rival lamanya itu saat ini. Juga, dia merasa harus menyelesaikan ini sekarang agar si perundung tidak terus-menerus mengganggu rencananya untuk menjadi jauh lebih kuat. Sang rival tertawa terbahak-bahak dan mengejeknya karena berani menantang prajurit peringkat A yang sangat kuat seperti dirinya. Dengan pancaran aura merah menyala, dia mengaktifkan mode berserker dan bersumpah akan mencabik-cabik topeng kepalsuan sang protagonis.
Keduanya kini berdiri berhadapan di tengah alun-alun, bersiap untuk duel maut yang pastinya bakal sangat seru ini. Pemuda itu tetap tenang dan berkata bahwa auranya lumayan mengesankan. Tapi dia berharap lawannya bisa bertahan lama. Sang protagonis menyadari bahwa rivalnya ingin menghancurkannya dengan memanfaatkan perbedaan kekuatan kelas mereka yang begitu jauh. Tapi baginya, kelas lawan itu cuma detail kecil, bukan sumber kekuatan aslinya. Dia pun pasang kuda-kuda bertarung sambil mengingatkan, kalau orang kuat tetaplah kuat tanpa kelas tinggi. Tanpa buang waktu, si perundung langsung menerjang sekuat tenaga dengan aura merahnya. Sementara si gadis berpikir pertarungan ini tidak adil. Kelas petarung peringkat A melawan kelas pencipta biasa. Dia cuma perlu menang. Dia ingat semua perlengkapannya sudah pulih sebelum pergi. Makanya dia santai saja. Bahkan nyeker demi membuktikan dia tidak memakai item apapun. Si rival berteriak bahwa ini akhirnya. Dia menyerang dengan pukulan maut. Tapi di luar dugaan, Zhang Yan menghindar dengan sangat mudah seolah itu hal sepele. Dia shock, dia makin murka karena serangan telaknya meleset begitu saja. Si rival pun langsung melontarkan pukulan bertubi-tubi. Tak percaya anak itu bisa menghindari semuanya tanpa cedera. Dengan gerakan lincah, Zhang Yan santai menghindari setiap pukulan, mudah sekali. Dia mengakui kelas berserker peringkat A memang tangguh dalam pertarungan cepat jarak dekat. Tapi Zhang Yan tahu, serangan hebat tak berarti jika gagal mengenai sasaran. Dia langsung menyindir kalau pukulan membabi buta cuma membuang stamina. Apalagi semua polanya sudah terbaca habis. Tanpa ragu, Zhang Yan langsung mendaratkan pukulan telak tepat di tengah dada rivalnya, rasakan itu. Saat musuh terpaku kesakitan, dia mengejet kalau si perundung tak akan bisa membaca gerakannya. Si penyerang batuk darah, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Akibat hantaman itu, dia terpental jauh, lalu tersungkur ke tanah, kalah telak dan sangat malu. Sambil berdiri gagar, Zhang Yan bilang kalau dia masih setingkat di atas mereka. Semua penonton geger. Mereka tak percaya seorang peringkat F bisa menumbangkan berserker peringkat A. Dia bertepuk tangan santai, karena masalah sudah beres. Dia tak mau buang waktu lagi di sana. Sambil melangkah pergi, dia berpikir harus segera pergi ke alam liar untuk mencari perlengkapan bagus. Berkat kemampuan modifikasinya, mencari item bagus bukan masalah besar. Dia pun memutuskan pergi ke pasar kaki lima demi membeli beberapa perlengkapan dasar yang bisa dia modifikasi nanti. Namun dia tersadar seketika dengan sisa uang yang pas-pasan. Sekadar melirik barang di sana saja bakal sangat sulit. Tiba-tiba, sebuah tinjuan melesat cepat ke arahnya dari belakang secara mengejutkan. Nah, perhatikan baik-baik. Dengan indera tajamnya, dia tahu ada serangan datang. Tanpa perlu menoleh ke belakang, dia menahan pukulan cepat itu dengan sangat santai. Penyerangnya ternyata Wong Haing, yang mengenalinya sebagai juara satu bela diri 3 tahun berturut-turut. Pemuda berambut ungu itu langsung menyapa dan memuji kehebatan serta keahliannya yang luar biasa. Sambil tersenyum, dia melemparkan sekaleng soda sebagai tanda persahabatan. Si rambut ungu bilang, jika Zhang Yan tidak mengalahkan perundung tadi, dia sendiri yang terpaksa turun tangan. Dia menegaskan bahwa Zhang Yan adalah satu-satunya rival yang dia akui, bukan pecundang seperti Yang Hongwei. Namun dia menyadari kalau temannya itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya tadi. Hal ini membuatnya teringat duel sengit mereka saat masih murid baru dulu. Di hari itu, si pemuda berambut ungu dengan jantan mengangkat tangannya dan mengakui kekalahannya di arena. Zhang Yan teringat sejak hari itu, rivalnya selalu mengalah setiap tahun tanpa bertarung. Dia pun penasaran dan bertanya apakah temannya sengaja melakukan itu demi merelakan beasiswanya. Tapi si rambut ungu langsung membantahnya. Sebenarnya dia cuma merinding melihat tatapan tajam rivalnya. Zhang Yan lalu bertanya, apakah dia bakal menyerah lagi di turnamen nasional tahun ini? Dengan tatapan penuh tekad, dia menjawab itu tidak mungkin dan menjamin bakal mengalahkannya. Sambil tersenyum menantang, dia berjanji akan bertarung habis-habisan di turnamen berikutnya. Kedua rival itu saling bersulang kaleng soda, menyegal janji untuk pertarungan masa depan mereka. Temannya lalu melempar 2 kartu dan menawarkan 2.000 koin untuk membeli panduan Ceclon Wolf. Sambil melangkah pergi, dia mengingatkannya agar segera dikirim dan Zhang Yan menyimpan kontaknya. Melihat temannya pergi, Zhang Yan menyetujui tawaran itu dan bersiap melangkah ke rencana berikutnya.
Sambil tersenyum, dia berjanji akan mengingat bantuan ini dan membalasnya 10 kali lipat. Kini dengan uang di kantong, dia akhirnya bisa berbelanja ke pasar kaki lima. Pemuda itu berjalan menyusuri kota, penasaran harta karun luar biasa apa yang menantinya di sana. Dia tiba di gang gelap yang dikenal sebagai pasar bawah tanah, tempat penuh rahasia. Dia tahu tempat ini sangat murah, tapi barangnya standar sehingga sulit mencari yang bagus. Tapi dengan kemampuan khususnya, dia yakin menemukan harta karun tersembunyi bukanlah hal mustahil. Di salah satu kedai, dia menemukan pedang meteorit dengan kristal serigala siklon. Detail pedang tertulis serangan 60 dan daya tahan 72%. Penjual meminta 18.000. Padahal, kalau mulus bisa mencapai 25.000 koin. Zhang Yan menunjuk pedang baja biru biasa, seharga 5.000 koin. Pedang itu berserangan 65 dengan daya tahan 65%. Dia pun menawarkan barter perbaikan. Si pedagang ragu anak muda ini bisa memperbaikinya. Namun seketika itu juga, sistem mengumumkan kalau kemampuan perbaikan daya tahan milik Zhang Yan langsung aktif. Sambil memegang bola energi, dia bilang target aslinya memang pedang baja biru itu. Gila sis, dia bakal segera menunjukkan kehebatan kelas penciptanya di hadapan semua orang di sana. Sebab dengan kemampuan modifikasinya, pedang baja biasa bisa disulap jadi senjata legendaris. Si pedagang lalu menanyakan kelasnya, memperingatkan kalau memperbaiki daya tahan itu tugas yang sangat rumit. Zhang Yan mengaku kalau dia cuma seorang tinker peringkat F, kelas pencipta yang dianggap cukup lemah. Penjualnya kaget setengah mati, karena dia sendiri pandai besi peringkat D yang masih kesulitan. Dia menerima pedang itu dan berkata meski paham senjata, dia tak menjamin perbaikan ini sukses. Karena saat daya tahan senjata menyentuh nol, barang itu bakal langsung hancur berkeping-keping. Untuk memperbaikinya, struktur dan sihir senjata harus dipahami sepenuhnya demi membangun ulang. Jadi dia memberi penawaran balik, jika gagal, pemuda itu wajib membayar 18.000 koin. Dari kejauhan, si gadis mengawasinya dengan cemas karena bahkan pandai besi terbaik di keluarganya pun tak sanggup melakukan hal sesulit itu. Zhang Yan menyerahkan pedangnya. Fei menyuruh si penjual memperhatikan baik-baik apa yang akan terjadi. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, dia sudah biasa memperbaiki artefak peringkat A bahkan peringkat S. Dulu, dia mati-matian melatih keahlian perbaikan daya tahannya agar bisa bekerja lebih maksimal. Dan kini, di awal yang baru, kebiasaan itu justru menjadi salah satu senjata andalan terkuatnya. Cahaya biru terang menyelimuti pedang saat si pemuda memulai proses pemulihan senjata. Baginya, memperbaiki peralatan tingkat rendah itu gampang banget. Semudah membalikkan telapak tangan. Orang-orang di sekitar langsung takjub melihat seorang murid biasa menunjukkan keahlian sekelas. Master si gadis sendiri tak menyangka kalau pemuda itu benar-benar bisa memperbaiki senjata saat menawarkan bantuan. Dia menyerahkan senjata itu dan mengumumkan kalau daya tahannya sekarang sudah kembali 100% penuh. Si pedagang pun meminta maaf karena sempat meremehkannya. Memuji bakat luar biasa milik sang pemuda. Memenuhi bagian dari kesepakatan mereka, dia langsung menyerahkan pedang baja biru itu kepada sang murid. Karakter utama kita mengucapkan terima kasih. Berpikir kalau sekarang dia cuma perlu mengubah satu kata untuk menjadikannya artefak tingkat dewa. Profil pedang baja biru menunjukkan kualitasnya cuma kelas E dengan serangan 65. Begitu dia mengaktifkan kemampuannya, pedang itu bertransformasi menjadi pedang raja. Sebuah artefak dewa. Ini adalah senjata terkenal milik Jenderal Dewa dari legenda kuno yang sangat melegenda. Kini dengan senjata baru ini, dia bisa menyimpan uang 2.000 koin hasilannya untuk membayar biaya kuliah. Dia pun teringat adik perempuannya yang sampai saat ini masih belum bisa merelakan kepergian kedua orang tua mereka. Meskipun dia tahu adiknya bakal menjadi sosok yang luar biasa nanti. Saat ini dia hanyalah gadis yang sangat pendiam. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat akrab menanyakan apakah dia bisa menyewanya untuk membantu menaikkan level. Ternyata si gadis berambut ungu menawarkan 50.000 koin untuk membantunya mencapai level 10. Profilnya menunjukkan dia adalah Yakaksan, malaikat suci tingkat S yang masih level 3. Melihat peluang emas untuk mendulang banyak uang, karakter utama kita langsung menyanggupinya. Sambil tersenyum lebar, dia berpikir bahwa rezeki nomplok benar-benar sedang datang menghampirinya.
tanpa perlu bersusah payah sama sekali. Gadis itu berbalik ke arah pedagang dan meminta pedang meteorit yang baru diperbaiki. Si pedagang bilang dengan daya tahan 100% sekarang. Harga pedang itu mencapai 25.000 koin. Dia lalu memamerkan cincin penyimpanan dan pedagang itu langsung melongo melihat tumpukan kekayaan di depannya. Karena sangat ingin menyenangkan nona muda kaya ini, dia membungkuk hormat sambil menyerahkan pedangnya. Jiang Yan sadar si pedagang kampungan ini belum pernah melihat orang kaya asli dan tidak tahu. Pakaian gadis itu saja sudah sangat mahal. Membawa pedang barunya, si gadis bersiap pergi ke Dungeon Leveling. Dia berpikir selain menaikkan level, dia juga bisa memanfaatkan kemampuan dukungannya agar jadi lebih kuat. Tak disangka, si gadis malah memberikan pedang mahal itu sebagai hadiah perkenalan. Dia terkejut dengan kebaikan itu dan menganggap Ya Keksan sangat sopan serta murah hati. Tanpa ragu, pemuda itu menerima senjata tersebut dan berterima kasih atas kemurahan hatinya saat itu. Dia merasa senang dan berpikir meski Jiang Yan hanya kelas tingkat F, masa depannya sangat cerah. Jadi dia akan membantunya dulu. Setelah itu, Jiang Yan mengajaknya ke pangkalan latihan Nova, dan mereka berdua pun memulai petualangan. Mereka berdua tiba di tempat latihan mahasiswa baru yang sangat megah dan luar biasa itu. Berkat bantuannya, si gadis naik level dengan sangat cepat hingga menyentuh level 5 dalam. Sekejap mata, selanjutnya, mereka memecahkan rekor kelinci, dan levelnya melesat ke 9 setelah mengalahkan serigala besar. Layar sistem mengumumkan bahwa mereka memecahkan rekor di sarang serigala siklon. Di luar, layar besar menampilkan keberhasilan mereka menyelesaikan mood sulit dalam waktu singkat. Semua orang geger dan penasaran, apakah Jiang Yan memecahkan rekor lagi bersama seorang gadis. Salah satu siswa bertanya dari keluarga mana gadis itu berasal, membuat yang lain makin penasaran. Jawabannya adalah dia berasal dari kamar dagang Delhi, salah satu dari 10 yang terbesar dan terkaya di negara ini. Di dalam dungeon, gadis itu kelelahan dan meminta istirahat sejenak karena hampir mencapai level 10. Tapi Jiang Yan yang level 13 menyuruhnya bertahan sambil istirahat jalan. Dan coba tebak, punya rekan tingkat S, bisisinya bikin dia langsung ingin mencoba tantangan yang jauh lebih gila. Dia membawa gadis itu ke sarang babi hutan Hellfire, satu-satunya tempat dengan tingkat bahaya C untuk pemula. MEREKA pun sampai di gerbang dungeon babi hutan yang sangat ditakuti para siswa baru. Seorang petugas memperingatkan bahwa Raja Babi Hutan jauh lebih berbahaya dibanding kelinci dan serigala sebelumnya. Sang protagonis menjawab bahwa makin tinggi risiko, makin besar pula peluang yang bisa mereka dapatkan. Lagi pula, rekan pendukung tingkat S adalah peluang langka yang sangat berharga. Sungguh mustahil untuk dilewatkan. Petugas itu akhirnya mendoakan agar mereka beruntung saat pintu gerbang dungeon raksasa terbuka. Jiang Yan berterima kasih, dan mereka pun melangkah masuk untuk menghadapi tantangan terakhir yang berbahaya ini. Di hutan berkabut, si gadis heran tidak ada monster di sekitar. Sambil tersenyum, dia menjelaskan di sarang ini tidak ada kroco, hanya ada satu bos besar. Gadis itu syok dan terbata-bata bertanya, apakah benar-benar hanya ada satu bos saja? Tiba-tiba, tanah mulai berguncang dan sang protagonis memperingatkan bahwa monster besar itu akhirnya datang. Dari balik bayang-bayang, sesosok makhluk raksasa yang sangat mengerikan muncul di hadapan mereka. Namun, Jiang Yan sama sekali tidak gentar dan merasa monster inilah lawan yang pantas untuknya. Babi hutan Hellfire menatap tajam mereka berdua dengan mata biru menyala dan bersiap menyerang. Profil sang raja babi menunjukkan dia punya kemampuan menginjak-injak dan tubuh berhawa sangat panas. Karena itu, sang protagonis menyuruh gadis itu bersiap memulihkannya dengan cahaya suci selama pertarungan. Dia tahu untuk menghadapi monster sekuat ini, dia harus mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Tanpa membuang waktu, dia langsung menerjang monster itu dengan kecepatan penuh. Memanfaatkan gravitasi dan putaran, dia berniat menebas leher si babi dalam satu serangan presisi. Namun makhluk raksasa itu bergerak cepat menghindari serangan udara yang mengarah padanya. Si babi melompat ke udara demi menghindari tebasan di lehernya, membuat si petualang muda cukup terkejut. Dia sadar babi ini jauh lebih pintar dari dugaannya dan rencana awalnya gagal total. Meski begitu,
Dia memanfaatkan momen di udara untuk memodifikasi pedang bajanya tanpa disadari si gadis. Dengan mata menyala ungu, sang protagonis mengaktifkan kemampuan modifikasinya untuk membalikkan keadaan. Dia tahu monster itu bisa menahan pedang baja biasa, tapi tidak dengan pedang kinggang buatannya. Senjata semi dewa untuk pemula ini berkualitas tinggi dengan 300 serangan dan pasif penembus. Sirah, dia berpikir bahkan kemampuan dewa miliknya pun tidak bisa mengabaikan hukum fisika begitu saja. Namun kekuatan senjata ini meningkat 5 kali lipat, bahkan mendapat bonus penembus sirah dan ketangkasan. Memegang pedang barunya, pemuda itu yakin keunggulan kini berada di tangannya. Sekali tebas, dia berhasil memotong gading besar Raja Babi. Makhluk itu menjerit kesakitan selagi mereka berdua bersiap untuk serangan berikutnya. Sebelum ketahuan, dia membatalkan modifikasi demi menjaga rahasianya. Jujur saja, siapa yang tidak syok melihat senjata sampah tingkat E bisa memotong gading babi hutan? Sekeras itu, dia menyadari bahwa kekuatan itu bukan berasal dari senjatanya, melainkan dari Jiang Yan sendiri yang sangat tangguh. Untuk memecahkan rekor dengan kelas F, kemampuan bela dirinya pasti jauh di atas rata-rata. Sadar si gadis mulai berimajinasi liar, dia tahu ini bukan saatnya melamun. Jiang Yan berteriak menyuruhnya merapalkan cahaya suci, agar dia bisa ikut mendapatkan poin. Pengalaman saat babi itu kalah. Gadis itu langsung tersadar dan merapalkan kemampuan cahaya sucinya sambil berterima kasih. Dengan energi cahaya yang kini menyelimuti tubuhnya. Inilah saatnya menumbangkan sang Raja Babi Hutan untuk selamanya. Dia berpikir bahwa menggunakan kemampuan modifikasi secara instan bisa menjadi jenis serangan baru yang mematikan. Dia sempat berpikir untuk memodifikasi nama pedang meteoriknya pada tebasan berikutnya. Namun tahu jika level namanya terlalu tinggi, modifikasi itu bisa gagal atau malah menyerang balik dirinya. Tiba-tiba, Raja Babi mengaktifkan serangan Hellfire dan menerjang ke arah mereka. Di saat yang tepat, sang protagonis bergumam bahwa dia juga ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Makhluk raksasa itu menerjang maju dengan api birunya yang membara menggunakan seluruh kekuatannya. Pemuda itu memikirkan cara memodifikasi serangan tersebut dan tiba-tiba mendapat ide brilian. Sambil tersenyum tipis, dia menoleh ke arah si gadis dan memintanya untuk memejamkan mata sejenak. Gadis itu bingung dengan permintaan mendadak itu dan bertanya ada apa. Dia menyuruhnya percaya karena dia pasti tidak ingin melihat apa yang akan terjadi. Berpikir adegannya akan terlalu mengerikan. Dia setuju untuk memejamkan mata agar tidak melihat apapun. Dengan begitu, sang protagonis bersiap dan mengaktifkan kemampuan modifikasinya pada Raja Babi Hutan. Dia mengubah Hellfire Charge Game menjadi Hellfire Damper Instan. Sistem mengumumkan modifikasi kemampuan berhasil diaktifkan dan rencana itu pun berjalan mulus. Tiba-tiba, kecepatan monster itu merosot tajam hingga tidak lagi menjadi ancaman berarti. Sambil tersenyum menang, pemuda itu menyatakan pertarungan selesai dan memodifikasi pedangnya menjadi pedang kinggang yang kuat. Satu tebasan kilat. Dia langsung menerjang monster itu demi pukulan terakhir. Layar sistem mengumumkan bahwa sang Raja Babi Hellfire akhirnya tumbang. Level pemuda itu langsung naik 2 tingkat ke level 15. Seperti dugaan dari bos terkuat, si gadis naik 3 level berturut-turut ke level 12. Lalu bertanya, apakah dia berhasil sambil tetap memejamkan mata. Dia memandangnya dan bersyukur telah memintanya memejamkan mata, agar kemampuannya tidak ketahuan. Penurut, kaya raya, dan punya kemampuan penyembur. Dia benar-benar rekan tim yang sempurna untuk Dongyan di masa depan. Karakter utama lalu memberitahu si gadis kalau dia sudah bisa membuka mata karena misi joki. Levelnya sudah selesai dengan agak ragu. Perempuan muda itu perlahan membuka matanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di depannya. Dia sangat terkejut melihat jasad monster itu terkapar di tanah dan hampir tidak percaya cowok ini benar-benar berhasil. Gadis itu kagum sekali karena dia mampu mengalahkan monster sekuat itu sendirian saja. Misi selesai, pemuda itu lalu berkata bahwa sekarang mereka berdua akhirnya bisa segera pergi, meninggalkan tempat mengerikan ini. Nah, perhatikan baik-baik reaksinya di sini. Sambil memperhatikannya, dia berpikir cowok ini adalah bakat langka yang sangat baik hati dan selalu menempati janji. Si pemuda langsung berbalik mendengar suaranya. Bingung apalagi kemauannya sekarang.
Gadis itu menyerahkan bayaran yang dijanjikan beserta sebuah hadiah kecil sebagai tanda terima kasih atas bantuan besarnya. Dia sangat terkejut saat membuka kotak hadiah tersebut dan melihat isinya ternyata adalah sebuah cincin penyimpanan. Cincin seperti ini ditempa menggunakan kristal sihir spasial dan bisa menentang hukum fisika untuk menyimpan barang. Pemuda itu merasa hadiah ini terlalu berharga dan berniat menolaknya karena harganya ratusan ribu. Tapi si gadis bersikeras bahwa dia sangat layak mendapatkannya setelah membantu menaikkan 2 level ekstra. Dia mulai membayangkan betapa praktisnya benda ini untuk menyimpan semua barang bawaannya saat berpetualang di alam liar nanti, lalu memutuskan menerimanya. Akhirnya, dia menerima cincin itu sebagai imbalan yang pantas atas kerja kerasnya yang luar biasa. Di dalam penjara bawah tanah, sebagai gantinya, dia berjanji akan membalas budi suatu hari nanti asalkan tidak melanggar prinsip hidupnya. Begitu misi joki level ini benar-benar selesai, mereka berdua segera bersiap keluar dari Dumyeon untuk kembali ke kota. Di luar, papan peringkat mahasiswa baru menunjukkan persaingan yang sangat sengit dengan banyak sekali pembangun kekuatan peringkat S dan A. Meski sekarang berada di posisi pertama, dia sadar posisinya terancam karena yang lain memiliki kelas elit. Salah satunya adalah Liu Fan, seorang pendekar pedang peringkat S yang terkenal tidak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Ada juga Jung Hong yang merupakan petarung peringkat A, serta Lu Yon, pembunuh bayangan angin peringkat S yang sangat lincah dan mematikan. Karakter utama mengingat semua sosok ini dari kehidupan masa lalunya dan tahu mereka akan menjadi lawannya. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia sangat menantikan momen untuk bertarung melawan mereka. Tapi kalian pasti penasaran kan? Karena sebelum itu, ada satu urusan sangat krusial yang wajib dia bereskan terlebih dahulu. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda ini memutuskan harus segera pulang ke rumahnya secepat mungkin. Di kehidupan sebelumnya, dia diculik, sehingga adik perempuannya terpaksa tumbuh sendirian dalam kesepian dan rasa terabaikan yang begitu mendalam. Jadi, dia pun berpamitan kepada gadis itu dan mengatakan ada urusan mendesak. Tapi mereka mungkin saja bisa bertemu lagi nanti. Dia ingat setelah dirinya diculik, dia tidak pernah kembali dan hanya mendengar kabar tentang adiknya dari orang lain. Di masa depan, adiknya itu membangkitkan kelas tempur tingkat A yang sangat kuat dan ditakuti. Tapi untuk saat ini, Zhang Yao masih hanyalah gadis biasa tanpa kekuatan apapun. Adiknya menyambut di pintu dan mengajaknya makan bersama. Menyadari adiknya yang kini jadi siswi SMA pendiam. Sang kakak tahu sifat tertutup itu muncul sejak orang tua mereka gugur di sarang iblis yang sangat mematikan. Dia ingat betul 3 tahun lalu saat orang tua mereka masih hidup. Adiknya jauh lebih ceria dan sering tersenyum lebar. Kepergian orang tua mereka benar-benar memukul batinnya dan mengubah kepribadiannya sejak hari kelam itu. Tiba-tiba saja, saat mereka sedang asyik makan, sang adik mengumumkan rencana mengejutkan bahwa dia ingin segera putus sekolah selamanya. Karakter utama tersentak mendengar kabar itu dan langsung bertanya apa alasan dibalik keputusan mendadak tersebut. Dia tahu nilai sekolah adiknya sangat bagus dan ujian masuk kuliah sudah dekat. Jadi dia benar-benar heran mengapa ini terjadi. Gadis itu lalu bercerita kalau dia melihat papan peringkat kota dan tahu kakaknya berada di posisi pertama mengalahkan semua mahasiswa baru. Adiknya yakin sang kakak yang selalu bekerja keras ini akan menjadi sangat kuat untuk melindungi dunia. Sedangkan dirinya sendiri, meski punya nilai bagus, merasa tidak akan bisa berguna bagi siapapun nanti. Itulah alasan dia berpikir lebih baik mulai bekerja sejak dini demi membantu mencukupi semua biaya kebutuhan rumah tangga mereka. Tapi sang kakak tahu itu bohong dan memintanya jujur tentang alasan yang sebenarnya. Tepat pada detik itu juga, pintu rumah mereka tiba-tiba didobrak terbuka lebar dan seorang pria asing melangkah masuk sambil memanggil nama adiknya dengan sangat lantang. Orang asing itu tampak agak sungkan dan bertanya, apakah dia sebaiknya kembali bertamu nanti saja. Pria itu menjelaskan bahwa perusahaan pinjaman miliknya sedang mengalami kendala keuangan, yang menjadi alasan utama kedatangannya ke rumah mereka. Ternyata dia adalah Paman Guan. Sosok tempat kakak beradik ini meminjam banyak uang selama 2 tahun terakhir. Pada detik inilah, sang kakak akhirnya benar-benar mengerti alasan memilukan kenapa adiknya
berniat rela melepaskan impian masa depannya sendiri. Adiknya melihat posisi tinggi kakaknya, tapi karena tidak punya penghasilan, dia takut menjadi beban. Pemuda itu tersadar bahwa sang adik rela membuang masa depannya agar dia bisa terus kuliah dengan tenang tanpa memikirkan utang. Jadi, dia langsung berbalik menghadap pria itu dan menanyakan total utang mereka selama 2 tahun. Terakhir ini, Paman Kuan menjawab bahwa tanpa menghitung bunga tambahannya, total utang pokoknya berkisar sekitar 43.000. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyodorkan kartu berisi 50.000 untuk melunasi seluruh utang tersebut. Adiknya sangat shock dan bertanya dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Sang kakak tahu dia harus menjelaskan, tapi enggan melakukannya di depan orang asing. Paman Kuan yang mengerti situasi keluarga itu langsung bersiap pamit dari rumah mereka. Sebelum melangkah pergi, dia mengucapkan salam perpisahan dan menawarkan bantuan jika suatu saat nanti mereka membutuhkan sesuatu lagi. Dengan nada cemas, gadis itu langsung menanyakan apakah uang tersebut didapatkan dari jalan yang salah. Dia segera menenangkan adiknya dan meyakinkan bahwa uang itu murni hasil kerja keras kemampuannya sendiri tanpa ada masalah hukum. Sambil tersenyum, dia berjanji akan mempertahankan peringkat 1 demi membawa pulang hadiah kota sebesar 300.000. Jadi, adiknya tidak perlu lagi mengorbankan diri demi membiayai kuliahnya. Meneteskan air mata, sang adik menyadari kakaknya telah membaca semua isi pikiran dan niat tulusnya. Dia lalu menyerahkan sisa uang itu dan berkata bahwa dia punya cara jitu menghasilkan lebih banyak uang, tapi belum sempat saja. Sambil tersenyum hangat, sang kakak menyemangati adiknya untuk terus rajin belajar dan berlatih demi menyongsong masa depan mereka. Lagi pula, saat dia mencapai puncak nanti, semua orang akan menghormatinya sebagai adik perempuan dari orang nomor 1 di kota ini. Terharu mendengar kata-kata tulus kakaknya, gadis itu pun menangis bahagia di dalam pelukan hangat sang kakak. Dia memeluk erat kakaknya dan berjanji tidak akan pernah mempermalukan nama baik keluarga mereka di masa depan. Sekarang, pemuda itu harus mulai memikirkan cara cerdas untuk mendulang banyak uang, sekaligus menaikkan level kekuatannya dengan cepat. Tiba-tiba dia teringat ada satu lokasi jitu untuk menaikkan level di luar wilayah yang dikuasai manusia. Tempat itu adalah lembah naga beracun. Sebuah area yang sangat berbahaya, namun menyimpan sejuta peluang emas yang luar biasa. Populasi monster di sana sangat padat, menjadi rute tercepat baginya untuk naik level sekarang. Legenda mengatakan di lembah terdalam berkeliaran monster sihir berwujud naga yang sangat langka. Jika berhasil mendapatkan telur naga, kemampuan pembuatan universal miliknya akhirnya akan sangat berguna. Ditambah lagi, dia mungkin punya kesempatan bagus untuk mengumpulkan kristal sihir berharga tinggi yang bisa dijual dengan harga mahal. Bus akhirnya tiba di stasiun Sarang Iblis, dan pengumuman meminta seluruh penumpang untuk segera turun. Untuk menuju alam liar, dia harus memasuki Sarang Iblis dan melintasinya terlebih dahulu. Wilayah Sarang Iblis kota Nandrang ini hanya dipisahkan dari kota asli oleh satu lorong gerbang saja. Di dalam sarang terdapat benteng manusia, salah satu jembatan pertahanan utama untuk menghalau invasi monster. Kota pertahanan ini diawasi ketat oleh 2 tetua tingkat 70 yang dulu pernah memaksanya untuk membantu mereka. Begitu masuk, sebagian besar orang langsung mengenakan perlengkapan tempur mereka untuk bersiap menghadapi bahaya. Namun, jika dibandingkan dengan cincin penyimpanan ajaib miliknya, harga semua peralatan perang mereka bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Dia akhirnya tiba di gerbang timur, rute terdekat menuju lembah naga beracun yang ingin ditujunya. Lembah tersebut merupakan lokasi paling aman di antara wilayah yang sudah dijelajahi dengan tingkat monster berkisar antara level 13 hingga 18. Bagi dirinya saat ini, tempat inilah yang paling cocok untuk menaikkan level demi menjadi jauh lebih kuat. Di pintu masuk, dia langsung menunjukkan kartu identitas siswanya yang mencantumkan kelas petani dan perajin miliknya. Sang penjaga langsung bertanya, apakah dia benar-benar yakin ingin pergi sendirian, karena alam luar sangatlah mematikan bagi pemula. Pemuda itu berterima kasih atas kepeduliannya dan sambil memegang kembali kartunya berjanji akan kembali dalam keadaan hidup-hidup. Penjaga itu merasa tidak bisa membiarkan anak ini berjalan menuju kematiannya sendiri meski dia
memiliki 2 kelas tingkat F, maka dari itu dia berusaha menahannya. Namun gerakan sang karakter utama ternyata jauh lebih cepat darinya. Dengan satu gerakan lincah, pemuda itu berhasil menghindari cengkeraman tangan sang penjaga dan terus melangkah maju tanpa menoleh lagi. Pria itu sangat terkejut karena tidak menyangka anak biasa bisa menghindarinya, padahal dia sendiri adalah petarung level 30. Tapi rekan penjaga lainnya berbisik bahwa anak itu adalah Zhang Yan, pemuda jenius yang baru saja memecahkan semua rekor. Dia juga mengingatkan bahwa pemuda tersebut adalah juara pertama ujian seni dan kandidat terkuat, peraih skor tertinggi tahun ini. Penjaga itu kebingungan bagaimana bisa seorang awak kenetran F ganda sekuat ini dan merasa ada yang tidak beres, sudah berada di dalam lembah. Protagonis kita bersiap menghadapi semua bahaya di depannya. Satu-satunya masalah di tempat ini adalah udaranya penuh gas beracun. Membuat pil penawar racun menjadi barang yang wajib dibawa. Karena harga pil sangat mahal dan durasinya singkat. Dia harus cepat, karena masalah terbesarnya adalah bokek. Tiba-tiba, sekelompok kelelawar sayap hijau level 13 terbang mendekat. Sambil tersenyum, dia berkata sudah menunggu mereka sejak lama dan bersiap menyerang. Tanpa buang waktu, dia maju menebas semua kelelawar dengan kedua pedangnya. Baru mengalahkan 3 monster, levelnya naik hampir 3%. Dia sangat puas dengan hasilnya dan sadar kalau monster liar memberikan EXP jauh lebih banyak. Nah, siap-siap ya, karena dia bakal mengaktifkan kemampuan modifikasinya yang kuat untuk berburu besar-besaran. Sambil menyusuri hutan dengan pedang berkilau, dia bersiap menyambut gelombang monster berikutnya. Setelah pedang bajanya dimodifikasi menjadi Qinghon, perburuan asli dimulai. Berbekal pedang yang menyala, dia membantai kawanan herring dan katak demi memanen EXP. Hasilnya gokil, dia langsung meroket naik ke level 18. Kelelahan, dia beristirahat sambil meneguk air untuk memulihkan stamina. Namun, dia mengeluh, karena sejauh ini belum juga mendapatkan kristal sihir berharga. Tiba-tiba, dia merasakan hawa kehadiran seseorang di dekatnya dan langsung berbalik. Di sana ada Lu Yu dan si Rang S dari sekolah nomor 7 Nan. Ternyata dia adalah tuan muda elit dari keluarga terpandang Lu di kota besar Nanran. Si Antek mendekat dengan sombong dan mensembuh protagonis. Tanpa takut, dia malah menyindir apakah si Antek yang mengalahkan monster-monster tadi. Si pengikut mengamuk dan mengancamnya. Tapi Luan langsung memotong perkataannya dan malah mengajak protagonis bergabung karena kemampuannya dinilai lumayan. Tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah karena dia malas EXP. Miliknya dicuri. Antek itu masih menggerutu kesal karena dilarang memberi pelajaran pada pemuda sombong itu. Tapi Luan menyahut bahwa seorang awak kenetran F ganda yang bisa bertahan sendirian adalah bakat luar biasa. Sambil tersenyum licik, Luan menjanjikan kesempatan lain kali. Sementara itu, dengan sisa 1 pil penawar, sang protagonis harus berburu katak lagi untuk mencapai level 18. 1 jam berlalu, dia kecewa karena tidak menemukan jenis naga yang sering dirumorkan orang. Padahal dia sangat ingin melihat monster tipe naga tersebut. Mendadak, sesuatu menghantam pedangnya dengan sangat keras di kegelapan hutan. Beruntung refleksnya cepat, sehingga dia berhasil menangkis serangan kejutan yang misterius itu. Saat berbalik, dia melihat seekor monster ungu kecil yang mencoba menyergapnya dari belakang. Pemuda itu terkejut, becaus kekuatan pedang sakti Qinghon gagal melukainya. Monster itu bersiap menyerang lagi. Dan ternyata dia adalah Raja Katak Iblis level 20 yang agung. Lengkap dengan skill melilit tubuh mangsanya. Akhirnya ketemu bos area juga, dan dia pun bersiap merebut kristal sihirnya. Si Katak langsung menyerang balik dengan menjulurkan lidah raksasanya sekuat tenaga. Lidah raksasa itu membelah menjadi banyak cabang dan mengurungnya dari segala arah. Namun, protagonis kita sudah memikirkan strategi jitu untuk mementahkan serangan tersebut. Dengan skill modifikasinya, dia mengubah lilitan lidah menjadi pusaran lidah raksasa. Alhasil, lidah monster itu justru melilit dirinya sendiri hingga terikat erat. Melihat katak itu tak bisa bergerak, dia melompat maju untuk menebas kepalanya demi mengakhiri pertarungan. Sayangnya, tebasan pedangnya bahkan tidak mampu menggores kulit tebal monster itu. Membuat protagonis kita benar-benar syok. Monster itu pun langsung mengaktifkan skill kulit es untuk melipat gandakan pertahanannya. Sialnya,
sistem malah mengumumkan modifikasi gagal karena level target terlalu tinggi. Kalian bisa bayangkan betapa kesalnya dia saat trik andalannya gagal total di momen sekrusial ini. Itulah kelemahan utama dari kemampuannya yang berdurasi sangat singkat pada target berlevel tinggi. Terbebas dari jeratannya sendiri, si katak mendadak melayangkan hantaman keras. Protagonis kita buru-buru menangkis hantaman itu dan langsung membaca pergerakan lawan. Karena tidak punya banyak pilihan, dia terpaksa bertaruh segalanya demi memenangkan pertarungan. Dia pun mengaktifkan skill modifikasi pada bilah meteorit untuk serangan terakhirnya. Cahaya berkilau menyelimuti pedang itu selagi dia mengubahnya menjadi senjata pamungkas. Seketika, bilah meteorit itu bermutasi menjadi pedang menakutkan milik Raja Iblis Agung. Aura merah ke-8 yang pekat menyelimuti senjata baru yang digenggam erat itu. Sesosok suara misterius bergema menanyakan siapa pemanggilnya. Sementara panel status senjata menampilkan atribut tersembunyi. Sayangnya senjata ini tidak stabil, sehingga dia harus cepat. Dengan pedang terkutuk di tangannya, dia menerjang maju dengan seluruh tenaga yang tersisa. Sekali tebas, si Raja Katak langsung terbelah dalam ledakan energi merah. Napasnya terengah-engah, dan dia terpaksa bertumpu pada pedangnya untuk beristirahat. Senjata itu memang luar biasa kuat, tapi satu serangan saja sudah menghabiskan seluruh tenaganya. Tiba-tiba, bilah pedang itu mulai mengikis tubuhnya dan dia menyadari bahaya yang mengancam jiwanya. Menahan rasa sakit yang menyiksa, dia mencoba mengaktifkan skill modifikasi. Sayangnya, staminanya sudah benar-benar terkuras habis hingga dia jatuh tersungkur tak berdaya. Suara gaib dari pedang mengejek bahwa siapapun yang berani mengambil kekuatannya harus pagar mahal. Meski tubuh aslinya tidak bisa turun, 1/10 dari kekuatannya saja sudah cukup. Namun, protagonis kita rupanya sudah memperkirakan hal ini dan menyiapkan langkah berikutnya. Dia bangkit berdiri dan menegaskan bahwa ini bukan kali pertama dia memodifikasi pedang Raja Iblis. Kesadaran pedang itu mengamuk dan memakinya sebagai sampah yang lancang. Menggunakan pedang bajanya, dia menusuk tepat pada bagian mata bilah Raja Iblis untuk mematahkan. Putukar, ledakan energi terjadi, membebaskannya dari belenggu kesadaran jahat. Suara Raja Iblis itu berteriak murka berjanji akan membalas dendam dan menyeret jiwanya ke jurang. Abadi usai pertempuran mental yang melelahkan, pemuda itu jatuh pingsan. Beruntung, serangannya pada kesadaran Raja Iblis berhasil menghentikan efek korosi pada tubuhnya. Kini dia hanya perlu memulihkan stamina agar bisa mengembalikan nama senjata itu seperti semula. Sambil beristirahat, dia teringat kejadian serupa yang pernah dialami di kehidupan masa lalu. Kala itu musuhnya adalah Raja Iblis ke-9 bernama Revisiam yang jauh lebih berbahaya. Dari pengalaman fatal itulah, dia tahu cara melumpuhkan kesadaran di dalam pedang. Dia pun penasaran apakah para makhluk mengerikan ini berasal dari sarang iblis atau dimensi lain, yang jauh lebih menyeramkan dan gelap dari dunia mereka. Begitu tenaganya pulih, dia berdiri untuk mulai mengumpulkan semua hasil jarahan mewahnya. Dia mengaktifkan skill looting dan merombak pedang Raja Iblis menjadi senjata baru yang perkasa. Sambil tersenyum lebar, dia berharap jarahan dari bos Raja Katak Iblis ini tidak akan mengecewakannya. Seketika, sebuah kristal sihir ungu raksasa melayan di depannya. Kristal langka dari bos level 20 ini bernilai minimal 100.000 koin. Untung yang luar biasa melimpar, belum lagi bagian tubuh monster lainnya juga laku dijual. Rencananya dia akan menjual semua rampasan ini ke pasar gelap demi untung maksimal. Dia pun membuka panel status untuk memeriksa kenaikan levelnya setelah membantai bos Katak. Sistem mengumumkan dia berhasil mengalahkan Raja Kodok dan monster misterius. Dapat banyak sekali pengalaman. Berkat itu, dia langsung naik 2 level sekaligus dan curiga jangan-jangan makhluk tadi itu adalah mata iblis dari pedangnya. Tapi dia sadar, kalau sampai membuat satu kesalahan kecil saja, seisi kota ini bisa hancur lebur, dan mereka semua terpaksa harus mengulang kembali semuanya dari awal bersama dengannya. Makanya dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko segila itu dan membuang jauh-jauh ide konyol. Tadi si pemuda ingat kalau setiap 10 level dia bakal dapat kemampuan bawaan baru, dan dia sangat menantikannya. Dia dapat keahlian bongkar pasang untuk mencari material dan kekebalan wabah untuk melindungi diri. Sambil tersenyum, dia berpikir kalau kemampuan kebal wabah ini bisa diubah jadi kebal terhadap
segala kerusakan. Meski banyak batasan, keahlian kebal kerusakan ini jelas sangat berguna di saat-saat genting. Karena misinya sudah beres dan dia sekarang jauh lebih kuat. Dia memutuskan sudah waktunya untuk segera pulang. Saat berlari membelah hutan, dia melompat lincah di antara pepohonan dengan tubuhnya yang terasa sangat ringan. Tiba-tiba saja, dia melihat anak buah Luon, si tuan muda keluarga Lu, sedang berkeliaran di sana. Si pengikut menatapnya tajam sambil menggenggam belati, siap sedia untuk bertarung habis-habisan di tengah kegelapan hutan rimba ini. Pembunuh kelas B ini langsung mengejaknya sebagai pecundang V merasa sangat senang, karena akhirnya bisa menemukan targetnya dalam sekejap mata. Dia langsung menerjang maju ke arah jagoan kita dengan kecepatan penuh menggunakan kemampuan khusus yang meningkatkan kelincahan hingga 30%. Si kacung mengira serangannya berhasil, tapi lihat gerakan epik ini. Jagoan kita dengan santai menghindar lewat satu putaran kecil, lalu mengejek lawannya itu sangat membosankan. Lewat serangan balik yang cepat dan presisi, pemuda itu mendaratkan hantaman telak ke tubuh si penyerang hingga terpental jauh. Sambil terkapar di tanah, si kacung tidak percaya kalau kecepatan bocah ini jauh melampaui kecepatannya. Ditambah lagi, dia menyadari kalau anak itu mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan yang membuatnya makin shock. Dia sama sekali tidak habis pikir bagaimana anak ampas seperti dia bisa punya barang mewah itu. Jagoan kita menjelaskan kalau latihan rutin dan insting bertarung sangat mempengaruhi kekuatan seorang prajurit. Dia lalu berbalik dan menyadari kalau si kacung ini tidak punya nyali lagi untuk melawannya tanpa perintah tuannya. Dengan gerakan kilat, dia bersiap menebas si kacung yang masih terbaring lemah di tanah. Tapi tiba-tiba, sehelai daun meluncur tajam membelah udara dan menahan serangan pedangnya dengan akurasi yang luar biasa. Saat dia menoleh, nah ini dia, sang bos akhirnya menampakkan diri untuk bertarung langsung dengannya, persis seperti dugaannya. Keduanya saling tatap, lalu Luon melesat maju mengayunkan bilah pedangnya ke arah sang protagonis. Sekuat tenaga, si rambut ungu memuji kualitas pedang musuhnya. Dan mereka berdua langsung bersiap untuk duel sengit. Jagoan kita ikut memuji senjata lawannya, dan mereka kembali beradu senjata yang sudah terhunus. Sambil melompat mundur untuk menjaga jarak, mereka bersiap memulai pertarungan hebat yang akan segera pecah. Luon kemudian menantangnya, dan ingin menyaksikan sendiri kehebatan peringkat 1 di ranking mahasiswa baru. Pemuda itu hanya tersenyum tipis dan menyindir kalau saingannya ini tampaknya masih belum terima dengan hasil ranking tersebut. Karena itu, dia menawarkan taruhan di mana yang kalah harus menyerahkan senjatanya kepada sang pemenang. Lawannya langsung setuju dan mengaktifkan kemampuan kelas S miliknya yang meningkatkan kelincahan sebesar 80 poin.